Shalom jemaat Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita dan memberkati ibadah kita pada hari ini. Tema khotbah saya pada hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan. Terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, ada judul lagu yang saudara mungkin pernah mendengar. Kalau saudara adalah orang-orang yang usianya seumur saya, mungkin pernah mendengar lagu ini. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap burung nasar, berlari tiada lelah, berjalan tiada lemah, asal ku harap Kau Tuhan. Harap Tuhan punya makna, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan lama, ayat ini mengatakan harap Tuhan. Tetapi dalam terjemahan yang baru dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Nah saudara, menantikan Tuhan itu butuh satu kesabaran yang ekstra. Orang yang bisa bertindak sendiri tanpa perlu bantuan orang lain, dia tidak akan pernah sabar untuk menanti-nantikan. Menanti-nantikan seseorang menolong dia. Dia akan bertindak sendiri karena itu jauh lebih cepat. Tetapi sayang, tidak semua orang bisa bergerak sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri dengan secepat-cepatnya. Kenapa? Karena keterbatasan. Keterbatasan akan uang, sehingga harus menanti-nantikan rezeki datang. Keterbatasan soal modal, sehingga harus menanti-nantikan orang yang mau diajak untuk bermitra atau mau bekerja sama. Keterbatasan akan tenaga, sehingga dia harus menanti-nantikan orang yang bisa mengelola pekerjaan ini, yang punya tenaga, yang masih muda, yang punya kekuatan. Keterbatasan mungkin soal kemampuan mengelola, sehingga harus dia menanti-nantikan orang yang mungkin punya kepintaran, punya skill untuk bisa mengelola usaha atau pekerjaan yang baru ini. Nah, keterbatasan ini yang membuat kita terpaksa menanti-nantikan seorang penolong atau seorang yang diajak bermitra. Nah, saudaraku, menanti-nantikan manusia seringkali mengecewakan. Karena manusia tidak pernah setia. Karena manusia seringkali ingkar janji. Tetapi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia pasti, saudaraku, Ia akan memuaskan kita. Dan Ia akan memenuhi janjinya. Karena Dia adalah Allah yang setia akan janji. Nah saudara, menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Menanti-nantikan Tuhan bukan duduk melamun sementara kita dengan keterbatasan kita, dalam kekurangan kelemahan kita, dalam tekanan, dalam stres. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan melamun, dengan stres, dengan membayang-bayangkan, dengan memikir-mikirkan sambil berkata, kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Bukan seperti itu. Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, yang dia lakukan saat dia menanti-nantikan Tuhan adalah bertekun di dalam doa. Itu menyatakan imannya dia, ketergantungannya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa, dan dia juga tekun membaca firman. Karena dia ingin dengar suara Tuhan. Dia ingin dengar solusi yang dari firman. Oleh karena itu, dia isi hatinya dengan firman. Nah, saudara, janji Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah apa tadi dikatakan? Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru itu yang pertama adalah kekuatan baru dari firman. Oleh karena itu ketika kita menanti-nantikan Tuhan,
kita perlu terus bertekun untuk membaca firman. Ada contohnya di dalam Lukas 24 ayat 32 sampai dengan 33. Lukas 24 ayat 32 sampai dengan 33. Saudaraku, satu ketika ya, ada beberapa orang yang dia dari Yerusalem, ini adalah murid Tuhan. Dia turun ke Emmaus. Pada saat itu dia merasakan pahit, dia merasakan kecewa. Karena apa yang dia harap, Yesus yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Yang dielu-elukan akan menjadi raja. Dialah Mesias. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Yesus disalib. Yesus mati. Yesus dikuburkan. Dan itulah yang membawa dia kecewa. Dan dia kembali ke Emmaus, saudara, ke tempatnya. Dan di tengah jalan, ternyata Tuhan mengejar mereka. Karena mereka adalah murid Yesus. Dikejar oleh Yesus, Tuhan datang mendekati. Dan kemudian terlibat satu percakapan yang serius tentang isi Alkitab. Dan ketika isi Alkitab itu dijelaskan satu persatu tentang Mesias, diberikan pencerahan-pencerahan, pemahaman, pengertian, maka mereka terbuka. Dan ketika mereka duduk makan bersama, dan setelah Tuhan memecah roti, Tuhan Yesus hilang. Mereka jadi faham bahwa mereka sedang berhadapan dengan Sang Mesias, yaitu Yesus. Oleh karena itu mereka berkata satu sama lain di dalam Lukas 24 ayat 32 sampai dengan 33. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saudaraku, kekuatan baru dari firman, kekuatan baru ketika kita membaca firman, ketika kita mendapatkan rema, yaitu firman yang berbicara ya, secara khusus di dalam hati kita. Firman itu yang membuat apa? Hati berkobar-kobar. Hidup kembali. Semangat yang mati, hidup kembali. Iman yang hampir mati, hidup kembali. Bahkan efeknya sampai kepada kekuatan fisik. Saudaraku, semangat baru. Iman yang hidup kembali. Hati yang berkobar-kobar itu punya dampak juga pada kekuatan fisik. Mereka baru saja sampai dari Yerusalem ke Emmaus. Tetapi mereka sanggup malam itu juga kembali dari Emmaus ke Yerusalem. Dengan, saudaraku, mereka tidak lelah. Itulah kekuatan baru, bukan hanya fisik saja, tetapi hidup kembali. Nah, saudaraku, ketika kau saat ini letih, lesu, lemah, lunglai, lemot, saudaraku. Nah, stop lihat YouTube. YouTube jadi penghiburan. YouTube itulah yang mengalihkan saudara kesusahan. Stop. Tetapi mulai baca firman. Baca firman. Engkau akan dapat kekuatan. Engkau akan dapat pencerahan. Sehingga engkau sanggup bangkit kembali. Engkau akan hidup kembali. Dan yang kedua, saudaraku, kekuatan yang baru itu didapat dari doa. Oleh karena itu ketika engkau menanti-nantikan pertolongan Tuhan, engkau menanti-nantikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kesulitanmu, saudaraku, perlu bertekun di dalam doa. Di dalam Lukas 22 ayat 43 sampai dengan 44, ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dalam keadaan susah, sedih, tertekan, saudaraku, karena dia harus mengalami keterpisahan dari Bapaknya, dan dia harus memikul dosa. Dia yang kudus, dia yang suci harus memikul dosa. Dan ketika dia bergumul berdoa, sampai dikatakan keringatnya keluar, tetes-tetes darah. Dikatakan maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Saat Yesus berdoa, malaikat diutus Bapa bekerja, memberikan kekuatan yang dari surga. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Makin takut. Bukan makin lari dari kenyataan. Makin takut. Bukan, saudaraku, makin meninggalkan Tuhan. Makin tidak bisa berdoa. Tetapi Yesus makin takut, makin sungguh-sungguh berdoa.
Saudaraku, ketakutannya seperti apa? Efek dampaknya kepada fisik, saudaraku, ketakutan itu peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini bukan satu cerita yang bohong kosong. Saya punya seorang teman yang bersaksi bagaimana seorang perempuan, bagaimana dia mengalami stres dan ketertekanan yang luar biasa, saudaraku. Dan dia harus ke dokter. Karena apa? Ketika dilap mukanya itu di keringatnya itu, saudaraku, itu warnanya pink. Di situ ada darahnya, saudaraku, ikut keluar. Nah, saudara, ini yang terjadi. Ini sesuatu yang sungguh terjadi, saudaraku. Dan ketika dia sudah diberikan obat penenang, dia tenang. Dan ketika dia juga mulai secara spiritual, dia mencari Tuhan, saudaraku, peluh yang berteteskan darah itu hilang, saudara. Warna pink pada keringatnya itu hilang, saudaraku. Nah, saudara, kekuatan baru yang didapat saat berdoa itu berupa apa? Kekuatan itu yang pertama adalah mengalahkan diri sendiri dan berserah kepada kehendak Bapa. Itulah kekuatan, saudara. Butuh satu kekuatan, saudara, untuk apa? Meminum cawan Bapa. Kekuatan meminum cawan Bapa itu adalah meletakkan kehendak sendiri dan berserah kepada kehendak Bapa. Itu butuh satu kekuatan, yaitu kekuatan untuk mengalahkan diri sendiri dan berserah kepada Bapa. Ini adalah kekuatan yang memampukan untuk kita meminum cawan Bapa. Maka, saudaraku, kita akan dipulihkan oleh Bapa. Bapa akan memuliakan kita. Bapa akan memberikan hormat kepada kita kembali. Dan saudaraku, dengan cara itu kita akan diberkati oleh Bapa, yaitu ketika kita masuk di dalam kehendaknya. Ketika kita minum cawan Bapa, maka Tuhan akan memberkati kita. Bukan dengan cara kita berkat itu kita cari, tetapi dengan cara Bapa. Kemuliaan, kehormatan, dan berkat yang dari Bapa akan diberikan ketika kita masuk kembali kepada zona kehendak Bapa. Dan itu perlu, saudaraku, mengalahkan kedagingan kita terlebih dahulu dengan lutut kita berdoa, berserah, saudaraku. Dan yang terakhir, janji Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan dia akan terbang naik seperti sayap nasar. Ya, dikatakan dia akan terbang naik, tidak menggelepar-gelepar ke bawah. Engkau di dalam kesulitanmu, di dalam ketertekananmu, saudaraku, engkau tidak akan menggelepar-gelepar ke bawah. Tetapi janji Tuhan, engkau akan terbang naik. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan. Dan ketika engkau terbang naik, orang-orang akan melihat bahwa engkau sedang dimuliakan. Engkau sedang diberikan hormat oleh Bapa. Engkau sedang diberkati oleh Bapa. Amin. Itu janji orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan yang kedua, ya, dikatakan bahwa engkau tidak akan berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lemah. Saudara, engkau akan terus maju. Engkau akan terus maju. Engkau tidak pernah mundur, tetapi engkau akan terus maju. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah duduk diam, saudaraku, lalu istilahnya dalam bahasa Jawa deprok di bawah. Tidak. Engkau akan berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Saudaraku, karena apa? Engkau punya kekuatan yang baru untuk terus maju, terus maju, terus maju. Dan goalnya, saudaraku, kembali. Engkau akan dimuliakan oleh Bapa. Engkau akan diberi hormat oleh Bapa. Engkau akan dipulihkan. Engkau akan diberikan berkat-berkat oleh Bapa. Saudara, nantikanlah Tuhan. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin.